Apakah masih relevan diterapkannya restoratif dalam hukum peradilan pidana anak, di mana hal ini menimbulkan dampak ketidakpastian hukum yang ada dengan mengatasnamakan di bawah umur? Kan generasi muda yang menjadi penerus bangsa, penerus generasi kita, yang kalau tidak dipulihkan dari awal, khawatirnya akan mengalami trauma berlebihan. Nah, kalau sudah anak-anak sudah trauma, sudah hancur masa depannya, terus generasi kita akan mengalami Mana sih keadilan restoratif diimplementasikan di Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HPI, kembali lagi di segmen Ngos-ngosan HMPS HPI, ngobrol-ngobrol santai bareng HPI. Jadi di podcast kita kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang beliau ini adalah salah satu dosen cantik ya. Iya. Beliau ini adalah juga salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Syariah. Boleh diperkenalkan dong, Mas? Untuk narasumber kita dari dosen kita sendiri ya teman-teman semuanya, yaitu namanya Ibu Dr. Lain Mafiana Aisyah M.Hum. Halo Ibu, sebelumnya Selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Gimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat wow, bukan yang gitu? Sangat wow sekali ya, seru. Kita mengangkat sebuah tema yaitu integrasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri ya. Aduh. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu nih ya Bu, boleh dijelasin Bu, gimana sih Bu dari konsep dan prinsip keadilan restoratif itu dalam sistem peradilan pidana anak itu sendiri seperti apa Bu? Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi keadilan restoratif atau restoratif justice itu kan merupakan isu, bukan hanya isu nasional ya, itu sudah merupakan sudah isu internasional yang mau tidak mau kita, karena kita bagian dari warga dunia yang kita kemudian sudah meratifikasi beberapa konvensi internasional. Jadi di dalam konvensi internasional bahwa prinsip keadilan itu tidak hanya keadilan distributif, tapi ada keadilan restoratif, yang mana keadilan restoratif mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya ada pemulihan, bagaimana korban itu dipulihkan, terus kemudian ada partisipasi, bagaimana kemudian ada partisipasi di situ antara duduk bersama antara pelaku, korban, dan orang-orang yang terlibat di situ. Maksudnya orang-orang yang terlibat di situ itu kalau misalnya anak posisi anak sebagai pelaku, posisi anak sebagai korban, posisi anak sebagai saksi, itu kan dia tidak bisa sendiri. Makanya harus didampingi oleh orang tua, didampingi oleh wali atau didampingi wali yang ditunjuk oleh negara apabila keluarga tidak ada dan sebagainya. Mereka duduk bersama untuk menyelesaikan problem-problem, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Yang berikutnya ada prinsip responsibilitas, jadi ada tanggung jawab. Bagaimana meskipun anak-anak, kalau dia melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, dia juga harus bertanggung jawab. Tidak kemudian dilepaskan begitu saja, tidak kok kemudian nanti kalau dihukum dicampur dengan orang dewasa. Tapi ada tempat lain yang harus dilindungi atau melindungi anak-anak, karena anak-anak itu mempunyai hak-hak yang istimewa yang di dalam undang-undang, di dalam hukum di Indonesia maupun perjanjian internasional itu hak anak itu sangat dilindungi. Berikutnya reintegrasi, membangun bagaimana kemudian pelaku itu kembali ke masyarakat dengan baik. Jadi ini membutuhkan peran semuanya. Untuk apa? Agar anak, kalau misalnya anak mencuri itu sebenarnya anak itu kalau di dalam hukum Islam ya, kalau kita ngomong hukum Islam, anak itu kan
pada dasarnya semua suci, lahir itu dalam keadaan suci. Iya, Bu. Menjadi bermacam-macam itu kan karena bisa keluarga, lingkungan dan sebagainya. Anak sebagai pencuri itu kalau di stigma di masyarakat itu kan dianggap wah itu pencuri. Iya. Justru anak itu yang kemudian seharusnya dirangkul. Kenapa anak ini menjadi begini? Apa yang terjadi? Gitu loh. Jadi reintegrasi itu maksudnya kalau kemudian anak punya penyakit suka mencuri, mari kita duduk bersama-sama. Iki suka mencuri ini sebabnya apa? Apakah ini dia punya penyakit kleptomania? Nah, kleptomania itu kita nggak bisa kok kemudian wah ini pencuri, ayo kita singkirkan, tidak. Tetapi orang punya penyakit kleptomania itu harus mendapat terapi khusus. Orang seperti kita punya, ada orang yang punya watak pemboros misalnya, penjudi, itu sebenarnya harus ada terapi khusus, karena kalau sudah itu menjadi bagian dari habit dia, itu kan harus ditangani bagaimana kemudian menjadi lebih baik. Itu terkait dengan prinsip-prinsip. Dan kalau konsep itu terkait dengan bagaimana kemudian di dalam keadilan restoratif yang duduk bersama tadi ada kemudian solusinya yang terbaik bagaimana. Otomatis kemudian di situ ada mediator atau mediasi. Kalau yang terjadi misalnya kasus itu sampai di kepolisian itu sekarang kan ada namanya unit perlindungan perempuan dan anak. Iya. Nah, jenengan nanti kalau semester 6 misalnya ketemu saya atau semester 5 nanti mesti saya kasih tugas mini riset itu untuk bahwa apa yang dikatakan Bu Layin terkait dengan anak secara teori itu kemudian kita mini riset di Polres, misalnya di Polres Sukoharjo misalnya, di situ ada unit PPA. Di dalam unit PPA itu ada kemudian di situ penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum nanti ada banyak kasus, diantara misalnya kasus kenakalan anak yang sering terjadi sekarang apa istilahnya klitih ya, klitih. Nah ini kalau anak-anak maka penyelesaiannya harus dimediasi. Jadi ada batasan-batasan juga di dalam penerapan RJ itu. Penerapan RJ itu diterapkan saat kasus-kasusnya itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. Itu ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak kita dijelaskan bahwa kalau masih anak-anak misalnya kasusnya terkait dengan klitih atau kemudian perkelahian, pencurian, maka ini kita duduk bersama. Di situ ada Pak Polisi atau Bu Polwan dari unit PPA, kemudian ada anak yang jadi korban, anak yang jadi pelaku, kemudian ada kedua orang tua mereka, kalau ada kedua orang tuanya, kalau tidak ada keluarganya, kalau nggak ada wali yang ditunjuk, terus kemudian mungkin ada LSM, pemerhati perlindungan anak yang mengawal kasus ini. Jadi duduk bersama, ini solusinya bagaimana, yang terbaik bagaimana. Jadi asas yang dikedepankan di dalam undang-undang ini adalah asas demi kepentingan terbaik bagi anak. Itu, jadi demi kepentingan terbaik bagi anak. Oke Bu, Yeah. jalannya wow. Wow, Kalau bahas ini nanti nggak ada habisnya Mbak. Panjang ya. Panjang. Tapi semester nanti ketemu lagi. Oke, untuk yang pertanyaan kedua Bu, Yeah. bagaimana sih keadilan restoratif diimplementasikan di Indonesia, termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme pelaksanaannya Bu? Oke. Keadilan restoratif, sekali lagi Bu Lain tadi di awal sudah menjelaskan bahwa keadilan restoratif ini kan merupakan alternatif keadilan, karena ada beberapa teori ya terkait dengan keadilan itu macam-macam. Tapi kita kalau dulu keadilan itu menggunakan keadilan yang kemudian apabila ada kasus-kasus perkara pidana itu mesti arahnya ke penghukuman atau penghakiman. Nah sekarang di dalam kasus anak ini tidak menggunakan itu, tapi prinsip yang dipakai adalah keadilan restoratif, bagaimana kemudian anak itu untuk tidak dihukum tapi dipulihkan. Dari awal tadi kan Blaine bilang bahwa pada dasarnya kalau masih anak-anak itu dia menjadi sesuatu atau menjadi berkonflik dengan hukum itu mesti ada something wrong,
ada masalah. Kenapa anak ini terjadi? Lah ini yang harus ditelusuri juga. Jangan sampai kemudian ada stigma-stigma atau penghukuman kepada seorang anak yang wah itu memang anak nakal. Makanya di dalam undang-undang perlindungan anak maupun sistem peradilan anak itu sekarang, kalau dulu di dalam undang-undang yang lama itu menggunakan istilah anak nakal. Kalau sekarang istilahnya anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau kemudian proses di pengadilan, anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi tidak menggunakan istilah anak nakal lagi. Jadi untuk anak itu di dalam hukum kita itu ada undang-undang perlindungan anak itu ada 3. Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Terus Yunto Undang-Undang nomor 35 tahun 2004, Yunto Undang-Undang nomor 1 tahun 2016. Ini 3 ini terkait dengan perlindungan anak. Ya, ini aturan-aturan terkait dengan perlindungan anak, mekanismenya, hak anak, kewajiban anak dan sebagainya. Bagaimana kemudian ada peran keluarga, peran masyarakat, peran pemerintah dalam melindungi anak itu ada di sini. Nah, restoratif justice itu juga ada di sini ada penyelesaian restoratif justice ini di sini juga dijelaskan di beberapa pasalnya. Terus berikutnya terkait dengan sistem peradilan anak, karena sistem peradilan anak itu berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa, itu ada undang-undang khusus. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengganti undang-undang yang lama. Ya, undang-undang 11 2012 ini yang kemudian mengedepankan pendekatan restoratif justice tadi, bagaimana kemudian anak yang berkonflik dengan hukum itu diselesaikan dengan cara yang damai, itu tadi mengedepankan pemulihan korban, pemulihan pelaku. Jadi jangan sampai kemudian di kemudian hari ada klaim-klaim bahwa wah itu loh mantan pencuri dan sebagainya, karena itu nanti namanya anak itu secara psikologis akan mengganggu. Nah, ini menjadi PR kita semuanya sebenarnya untuk bersama-sama mari kita memperbaiki itu agar anak-anak itu tidak ada cap-cap seperti itu, korban bisa dengan baik menjalankan hidupnya, kemudian pelaku juga dengan baik, dan masyarakat tidak menjasa atau memojokkan. Nah itu yang menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan dan memberikan pencerahan gitu Mbak. Ya, jadi harusnya anak itu dirangkul ya Bu ya? Iya dirangkul kan, betul. Ya itu tadi kembali bahwa anak itu menjadi seperti itu mesti ada something wrong. Bisa pengaruh karena lingkungan, bisa karena keluarga, bisa karena apa namanya. Jadi ada faktor anak yang berkonflik dengan hukum itu ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Itu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira apa saja sih Bu tantangan terbesarnya dalam penerapan keadilan restoratif ini bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia? Oke Mbak, terima kasih. Tantangan terbesarnya adalah kesiapan kita semuanya. Kesiapan. Jadi di dalam, kalau saya melihat ya, kalau melihat dari teorinya Friedman bahwa hukum itu apabila akan efektif dilihat dari 3 unsur. Nek teorinya Friedman ya, ada struktur penegak hukumnya, ada substansi undang-undangnya, ada kultur respon reaksi masyarakat terhadap hukum. Bagaimana kemudian penegak hukum dalam hal ini menangani terkait penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum itu tadi. Yang kedua substansi undang-undang. Tadi di awal beliau sudah menjelaskan ada banyak undang-undang terkait dengan perlindungan anak aja ada 3 kan? Ada 3, Undang-Undang 2002 direvisi, Undang-Undang 2004, ada banyak kasus tentang pelecehan seksual, akhirnya muncul lagi 2016 tentang hukuman kebiri bagi orang-orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Ini kan menunjukkan bahwa negara mempunyai komitmen yang tinggi. Berikutnya, untuk menyelesaikan perkara ini diselesaikan dengan sistem peradilan anak khusus. Nah, ini kan undang-undangnya sudah luar biasa. Yang berikutnya teori yang ketiga terkait dengan kultur. Bagaimana respon reaksi masyarakat terhadap hukum itu.
respon reaksi masyarakat terhadap hukum ini cuek-cuek aja atau nah ini menjadi PR kita semuanya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka menjadi 3 komponen ini harus menjadi PR kita semuanya untuk berjuang agar terkait dengan anak, apalagi kemudian masalah pidana anak itu menjadi perhatian kita bersama. Dan Gitu. kitanya juga harus respect gitu ya Bu. Betul. Makanya di dalam HPI ini kan ada mata kuliah khusus terkait dengan hukum pidana anak. Ya nanti jenengan akan ketemu saya di semester 5 atau semester 5 terkait dengan hukum pidana anak. Yang di situ secara khusus karena hukum pidana anak itu masuk pada hukum pidana khusus. Ada undang-undang yang khusus menjelaskan terkait dengan itu. Karena di dalam KUHP tidak secara spesifik menjelaskan. Makanya muncullah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu. Itu, Mbak. Oke, Bu. Wow. Cukup panjang dan ya Bu. Pokoknya kalau nanti ditanya ya jawabannya mesti panjang kalau nggak kalau nggak jenengan kan tapi belain jadi bisa panjang. Makanya 1 semester itu Mbak pelajaran. Lalu ya Bu, pertanyaan selanjutnya. Iya. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam memberikan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan? Oke, di dalam hukum pidana anak, di dalam hukum Islam terkait dengan hukum pidana anak itu kan Islam itu kan rahmatan lil alamin. Bagaimana kemudian kita dari awal Islam datang itu sudah memberikan hal-hal yang rahmat bagi kita semuanya. Bagaimana terkait dengan anak? Di dalam yang seperti di awal boleh jelaskan tadi bahwa anak itu di dalam konsep Islam itu lahir suci, menjadi berwarna ini karena pengaruh bisa keluarga, bisa lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya ada prinsip-prinsip di dalam pidana anak itu ada hukuman-hukuman, misalnya ada namanya di dalam hukum anak itu, hukum pidana anak dalam hukum Islam itu ada namanya pengampunan. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu dimaafkan. Seperti hukum pidana yang ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kan beda dengan hukum pidana kita. Kalau di Arab Saudi, kalau orang melakukan tindak pidana, korban atau keluarga korban memaafkan, terus kemudian ada kompensasi, maka dimaafkan. Gitu loh. Misalnya ada TKW di Indonesia yang kemudian membunuh majikannya. Terus kemudian terus dia ditahan. Habis itu keluarganya memaafkan karena pemerintah Indonesia dan TKW itu memberikan kompensasi kepada keluarga korban itu. Maka orang ini dimaafkan dan kemudian bisa kembali ke Indonesia. Maka prinsip pengampunan itu juga berlaku bagi anak. Bagaimana kemudian anak itu kalau melakukan kesalahan atau tindak pidana diberikan ampunan, tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ, tetapi harus ada pendidikan. Nah, harus ada pendidikan, dididik kan? Dia dididik bagaimana kemudian menjadi lebih baik. Dicari problemnya apa. Nah, ini kan selaras dengan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia kan menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu mesti ada something wrong. Makanya di dalam penyelesaiannya, di dalam ketentuan apabila penyelesaian anak sebagai pelaku tindak pidana itu selain dihukum, mesti didampingi oleh psikolog. Kenapa anak ini menjadi begini? Kenapa anak ini kan tetap harus ada pendampingan? Karena bagaimanapun kondisi anak baik sebagai korban, pelaku maupun saksi terhadap tindak pidana itu di memorinya kan akan terekam. Kalau di memorinya akan terekam dengan baik, terus kemudian tidak dipulihkan atau kemudian tidak didampingi oleh ahlinya, khawatirnya akan menjadi terpendam di memorinya dan bisa berulang, atau dia bisa kemudian balas dendam, atau dia kemudian menjadi orang yang paranoid dan sebagainya. Jadi pendidikan itu perlu, itu selaras dengan hukum Islam kan, bahwa ada pengampunan, ada pendidikan, berikutnya ada pengawasan.
Bagaimana anak yang kemudian sudah begini ini diawasi. Diawasi ini tidak kok kemudian di mana-mana dibawakan satpam, tidak, tapi tetap tarik ulur, terus kemudian mereka dilatih, gitu kan, dilatih menjadi orang yang lebih baik kan gitu. Nah di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada namanya hukuman fisik. Kalau orang, mohon maaf, kalau di dalam ketentuan Islam orang yang berzina itu harus dirajam dan sebagainya kan. Nah itu kalau itu bagi orang dewasa. Kalau anak-anak tidak ada namanya. Kalau kemudian mencuri kan ada yang dipotong tangan untuk orang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak tidak ada hukuman fisik. Itu di dalam konsep Islam. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang bersifat mendidik. Jadi diberikan bagaimana kemudian dibina menjadi lebih baik. Terus kemudian ada selalu tadi pengawasan dan bimbingan. Ada pengawasan dan bimbingan. Terus kemudian contoh hukuman yang diberikan kepada anak itu, misalnya kalau ada anak mencuri, maka kalau anak mencuri itu dia harus dikasih pelajaran, ayo dikembalikan, ayo kemudian minta maaf, terus berjanji untuk tidak mengulangi, kayak begitu kan. Itu pelajaran-pelajaran dari kita kecil, karena kita sama-sama orang Islam kan. Dari kita kecil sebenarnya kita di dalam kehidupan keluarga kita sudah diajarkan begitu. Jadi untuk apabila kita punya kesalahan, maka kita harus minta maaf. Kalau kita mengambil barang yang bukan milik kita, maka kita harus mengembalikan dan sebagainya, kan gitu. Terus kemudian membantu korban. Anak yang melakukan kesalahan harus dibantu agar dipulihkan dari traumanya tadi. Ya ini kan sebenarnya hampir sama kan dengan hukum di Indonesia, bahwa ya itu semuanya ya kembali lagi demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak itu kan generasi muda yang menjadi penerus bangsa, penerus generasi kita, yang kalau tidak dipulihkan dari awal khawatirnya akan mengalami trauma berlebihan. Nah kalau sudah anak-anak sudah trauma, sudah hancur masa depannya, terus generasi kita akan mengalami lost generation kan, jadi berbahaya kalau dipikirkan gitu. Makanya ya itu harus perang semuanya. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah keadilan restoratif itu selalu menjadi solusi terbaik dalam setiap kasus pidana anak? Atau ada kasus-kasus tertentu di mana pendekatan ini tidak sesuai? Kalau saya ya, kalau terkait dengan restoratif justice ini, menurut saya ini alternatif terbaik bagi anak. Yaitu tadi, karena kita kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun sistem peradilan anak, asasnya yang dipakai itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Ada asasnya itu, ruh hukumnya di situ, bahwa adanya undang-undang ini, adanya restoratif justice muncul itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak itu langkahnya masih panjang gitu loh. Jangan sampai hanya jangan sampai karena anak di masa mudanya atau di masa anak-anaknya karena tersandung sesuatu hal menjadikan anak itu kemudian masa depannya hilang. Nah, itu restoratif justice merupakan alternatif yang terbaik. Meskipun di dalam penerapannya, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, restoratif justice itu tetap ada batasannya. Misalnya pernah terjadi begini, ada seorang anak yang di depan matanya dia tahu bahwa bapaknya itu dibunuh oleh preman. Terus anak itu dendam, nyari preman itu di pasar. Dia sudah menyiapkan pisau. Nah, nyari di pasar, preman itu dibunuh oleh anak itu. Nah, anak ini berarti melakukan tindak pidana ini karena apa? Karena tahu bapaknya dibunuh oleh preman itu, sehingga anak itu akhirnya dendam dan membunuh preman ini. Berarti ini kan sesuatu kejadian yang terjadi tiba-tiba kan? Ya, tiba-tiba. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? RJ di sini tidak bisa, Mbak. Nah,
Nah, di dalam undang-undang sistem peradilan anak, kalau pidananya ancaman hukumannya di atas 7 tahun, itu kalau sudah beli pisau dan disiapkan dan sebagainya, itu kalau di dalam hukum pidana umum kan masuk pasal 350 pembunuhan berencana kan. Nah, itu kalau orang dewasa hukumannya di atas 20 tahun bisa pidana mati atau seumur hidup. Iya. Tetapi di dalam undang-undang sistem peradilan anak itu ancaman hukumannya tidak full 15 tahun atau 20 tahun, tapi sepertiga dari pidana pokok. Akhirnya anak itu dihukum karena ancaman hukumannya itu tadi berat di atas 7 tahun, mau tidak mau maka anak ini diproses tidak di RJ lagi, di persidangan, diproses di persidangan. Akan tetapi mulai dari di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan, di tingkat pengadilan, maka anak ini harus dipisahkan penjaranya dengan orang dewasa. Terus sistem pemeriksaan, sistem peradilannya itu harus bersifat tertutup, gitu loh. Harus bersifat tertutup. Akhirnya anak ini dihukum 7 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, di dalam undang-undang sistem peradilan anak itu dijelaskan bahwa ada beberapa alternatif anak yang kemudian berkonflik dengan hukum. Penjara itu merupakan alternatif terakhir. Jadi hukuman penjara itu merupakan alternatif terakhir di dalam menyelesaikan anak yang berkonflik dengan Hukum. Betul. Saya juga baru tahu ini. Nanti ketemu saya di semester 5 ya. Konflik banget ya, Bu. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Mas Ardi aja. Oke, Bu. Ini pertanyaan dari teman-teman HPI ya, Bu. Oke. Tapi sebelumnya Bu, boleh Boleh diminum dulu. Udah habis paruh. Jadi kasus-kasus anak itu unik. Kalau saya melihat semakin kesini semakin unik. Makanya tantangan tersendiri kalau memahami atau belajar terkait dengan hukum pidana anak. Ini Bu ada titipan pertanyaan dari teman-teman HPI yang lainnya. Jadi pertanyaan pertama itu dari kelas HPI 2B. Mereka ini bertanya gini Bu, apakah masih relevan diterapkannya restoratif dalam hukum peradilan pidana anak, di mana hal ini menimbulkan dampak ketidakpastian hukum yang ada dengan mengatasnamakan di bawah umur? Kalau saya justru dengan adanya undang-undang perlindungan anak, undang-undang sistem peradilan anak, ini kepastian hukum terjaga. Karena anak itu berbeda penyelesaian hukumnya dengan orang dewasa. Hanya saja problemnya masih banyak terjadi di kalau kita lihat teorinya Pak Suryono Sukanto itu, selain tadi 3 teorinya Friedman itu kan ada teorinya Pak Suryono Sukanto itu hukum akan efektif itu ditambah lagi sarana prasarana. Dan yang berikutnya kebudayaan. Sarana prasarana inilah yang seringkali kalau ada anak berkonflik dengan hukum, misalnya ada anak pernah itu ada terjadi di salah satu pondok pesantren, ada perkelahian yang menyebabkan matinya anak yang dilakukan oleh temannya sendiri. Idealnya anak yang kemudian posisi sebagai pelaku itu ditaruh di tahanan khusus anak. Tetapi ternyata di dalam prakteknya tahanan khusus anak di beberapa Polres itu belum ada. Akhirnya dititipkan ke dinas sosial atau lembaga-lembaga pemerhati anak. Nah, itu menurut saya sampai sekarang sistem peradilan anak itu efektif berjalan. Dan menurut saya memenuhi kepastian hukum, karena memang anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan orang dewasa. Hanya saja problemnya di sana sini terkait dengan sarana prasarana masih belum lengkap. Saya kasih contohnya itu tadi, kalau ada anak yang berkonflik dengan hukum,
Polres atau lembaga yang menangani ini belum mempunyai tempat khusus anak, dan anak itu tidak boleh dicampur dengan orang dewasa. Nanti di dalam penjaranya pun anak tidak boleh dicampur dengan orang dewasa. Ada penjara khusus anak yang di situ lebih ke hak-hak anak tetap dipenuhi. Jadi bermain, terus mendapatkan pendidikan itu tetap tetap ada semua, beda dengan orang dewasa. Itu menurut saya masih relevan dan menjamin. Itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan menurut saya pemerintah itu terus berbenah gitu. Misalnya kayak ini loh, undang-undangnya sistem peradilan anak itu dulu ada undang-undang lama tahun 397 itu direvisi, dianggap tidak update, direvisi, muncul undang-undang 11 2012 itu kan. Terus ini ada lagi tindak lanjut dari itu, ada perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan restoratif justice, peraturan Mahkamah Agung 2024 ini. Nah, ini menunjukkan bahwa restoratif justice itu mendapat angin segar. Yang sekarang tidak hanya anak kan, tidak hanya kasus anak. Tidak hanya kasus anak, ada beberapa kasus yang kemudian bisa diselesaikan dengan melalui RJ. Salah satunya kan kalau tidak ada begini kan kita tidak punya rumah RJ. Nah, rumah RJ itu salah satu upaya untuk menyelesaikan bagaimana kasus-kasus lain selain kasus anak itu bisa di RJ-kan. Oke. Baik Bu. Mungkin lanjut pertanyaan lagi ya Bu. Iya, monggo. Ini dari teman HPI juga Bu. Semester 4 kelas 4 A Bu. Ini pertanyaannya seperti ini Bu, sistem restoratif justice merupakan sesuatu yang baru dan termasuk perkembangan akan hukum pidana di Indonesia. Sehingga bagaimana keadilan ini dalam mempengaruhi proses pelaksanaan pidana, terutama dalam sistem peradilan pidana anak. Apakah sistem ini sudah benar-benar merefleksikan keadilan yang sebenar-benarnya di Indonesia, dan apakah sistem ini akan efektif dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia saat ini, Bu? Oke, saya tadi sudah menjelaskan beberapa kali ya terkait dengan RJ itu manfaatnya. Jadi RJ itu di dalam sejarahnya, selain itu memang ada bagian dari teori keadilan kan, teori keadilan ada beberapa macam termasuk ada RJ itu. Indonesia menerapkan ini khususnya kepada anak itu juga melalui beberapa studi banding atau benchmarking ke beberapa negara. Jadi ada bagaimana kemudian negara-negara lain menerapkan ini, dan ini sudah menjadi sesuatu. RJ ini merupakan alternatif di dalam penyelesaian perkara-perkara pidana, baik itu perkara pidana anak maupun perkara pidana umum yang mengedepankan bagaimana ada pemulihan, gitu kan, pemulihan dan penjara atau penghukuman bukan salah satu alternatif untuk menyelesaikan suatu perkara. Jadi orang dihukum itu nanti kalau begitu terus semua, penjara penuh nggak? Penuh. Satu itu. Yang kedua, negara mengeluarkan berapa puluh anggaran untuk itu. Jadi makanya harus dipilah gitu loh. Mana yang benar-benar harus masuk penjara dan mana yang bisa diselesaikan dengan RJ itu tadi. Kayak sama seperti kasus anak kan, ada kasus anak sudah jelas pembatasannya bahwa kalau kemudian ancaman hukumannya di atas 7 tahun maka tidak bisa di-RJ-kan. Tidak bisa di-RJ-kan. Nah, nanti kedepannya di dalam kasus-kasus pidana umum itu ada beberapa yang di-RJ-kan, tetapi tetap ada batasannya bahwa tidak semuanya itu di-RJ-kan gitu. Tidak semuanya terus semua kasus pembunuhan di-RJ-kan, tidak bisa. Tuh, seperti kasus yang kemarin melibatkan kepolisian itu kan ada kasus yang bayari polisi biar kemudian kasusnya terhenti. Itu tidak bisa karena apa? Kasus pidana dan itu menyebabkan orang mati, itu nggak bisa karena tetap hukum pidana nggak bisa.
Anak pun yang saya contohkan tadi, anak kalau membunuh preman itu juga tetap harus ditahan, tapi kalau kasus anak, penahanan anak merupakan alternatif terakhir, gitu kan? Ada tahapannya, jadi ada aturannya. Jadi menurut saya RJ masih tetap eksis dan bisa dikembangkan di dalam baik kasus anak maupun di dalam kasus-kasus yang lain. Hanya saja tetap perlu ada batasannya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, ini apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, Bu? Terima kasih. Jadi tantangannya itu tadi, satu, dari sisi struktur atau penegak hukumnya, sumber daya manusianya, kualitas penegak hukumnya, kan gitu. Makanya kenapa kok kemudian sekarang banyak penegak hukum itu yang kuliah S2, S3. Kenapa? Dengan adanya mereka semakin menambah banyak ilmu, itu wawasannya biar semakin luas. Tidak terpatok pada undang-undang aja. Ya nggak bisa ini, pasal ini sudah nggak bisa kan gitu. Tapi orang polisi bisa kemudian atau penegak hukum lainnya bisa punya wawasan yang luas, bahwa misalnya orang mencuri susu, seorang ibu mencuri susu dan seorang preman yang mencuri susu itu mungkin meskipun sama-sama dihukum, tapi pertimbangan hukumnya kan bisa beda. Ibu ini mencuri susu karena anaknya nangis. Nah, ada seorang preman mencuri susu karena ini dipakai dijual nanti untuk beli togel atau untuk beli minum dan sebagainya. Nah, ini kan harus digali gitu. Digali, seorang penegak hukum harus bisa melihat kenapa seorang melakukan tindak pidana ini, dan penjatuhannya otomatis kalau bisa sebab-sebab itu bisa dilihat secara mendalam, penjatuhan hukuman itu kan akan berbeda-beda. Tidak kok kemudian disamakan bahwa pokoknya siapa wae sing mencuri maka harus dihukum, tidak begitu. Tapi itu koma gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh penegak hukum, bagaimana kemudian dia memutuskan sesuatu itu menjadi dalam tanda kutip adil bagi semuanya. Terus berikutnya, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Makanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada di pasalnya itu ada peran keluarga, masyarakat, negara di dalam melindungi anak. Ada peran semuanya, jadi tidak hanya peran negara saja, tidak hanya peran orang tua. Ada peran semuanya untuk melindungi itu. Terus berikutnya, pandangan dan kurangnya partisipasi masyarakat ini yang harus dikembangkan. PR kita semuanya sebagai jenengan mahasiswa, sebagai agen of change, agen of movement, agen itu punya peran untuk membantu mensosialisasikan bahwa kita semuanya itu apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum maupun ada anak yang bermasalah, jangan malah tambah dihakimi. Tapi mari kita dukung, bocah iki kenapa harus kita rangkul, harus kita gandeng bersama, betul, disemangati, perlu kita sembuhkan secara psikologinya. Nah, makanya di dalam kabupaten itu kan ada lembaga Komite Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kalau ada problem-problem terkait dengan perempuan dan anak, ada lembaga khusus yang menangani di setiap kabupaten. Jadi kita bisa kerjasama dengan itu untuk dan di situ peran semuanya di situ gitu, untuk bertanggung jawab menangani itu. Terus berikutnya akses. Jadi akses informasi itu tetap harus menjadi PR kita semuanya untuk sama-sama mengkampanyekan bahwa ini adalah menjadi peran kita semuanya gitu. Terus berikutnya kita juga berharap ke pemerintah agar kemudian di dalam peraturan hukumnya itu harus terus dievaluasi. Kalau namanya hukum atau problem-problem seperti ini kan terus macam-macam kan, apalagi di era AI, apalagi di era yang sekarang luar biasa media sosial dan sebagainya. Jadi semakin berkembang teknologi, maka kasus-kasus kejahatan-kejahatan itu juga semakin berkembang dan bervariasi. Bervariasi. Orang melakukan penipuan pun juga semakin bervariasi. Nah, ini jadi
ada peran-peran, terus kemudian peran dari penegak hukum sendiri untuk selalu terbuka, mendapatkan masukan dan sebagainya. Gitu. Oke, Bu. Mungkin cukup ya, Bu, dari pembicaraan Satu kita. semester ini, Mbak. Ya, nanti kita akan Semester 5 nanti satu semester Keren, Bu. hukum pidananya. Oke. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu, sekali lagi. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ya, saya juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Wah, nggak ada salahnya. Kita yang Iya, Bu. dalam bawaannya. Ya, mungkin segitu dulu, Bu. Ya, sama-sama. Buat teman-teman HPI yang udah nonton podcast kita, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk updatean terbaru dari channel kita. Oke. Oke, saya Intan Nur Aini, Saya Ilmuwan Ardiansyah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu.